Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini di salah satu program podcast di Lembang Tanah Doang TV, yaitu cerita seputar Tanah Doang. Dan di kali ini kita akan berbincang-bincang masih tentang seputar kesehatan ya, karena seperti kita ketahui ini merupakan sebuah PR bukan hanya saja satu orang atau stakeholder, tapi seluruh stakeholder ini bertanggung jawab tentang apa yang akan kita bincangkan di kesempatan kali ini. Baik, di studio di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Radiansa SKM. Salam semangat Bapak. Selamat sore, selamat siang, atau selamat malam ya, karena di kesempatan kali ini merupakan sebuah kesempatan yang paling menyenangkan ya, bisa berbincang-bincang bertemu dengan Bapak Radiansa SKM. Beliau merupakan satgas dari penanganan stunting. Oh iya, silakan Bapak memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiansa SKM. Ya. Posisi sebagai Satgas Stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan beliau merupakan bukan orang Selayar, tapi ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar terkhusus untuk menangani stunting ya, bekerja sama maksudnya dengan beberapa rekan-rekan dan juga naungan dari BKKBN dan stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, begitu ya? Ya, betul. Oke. Berbicara tentang stunting ini nggak pernah ada habis-habisnya kalau kita membahas stunting mulai dari A sampai Z. Tapi saya ingin tahu dari Bapak Radiansa ini, stunting itu apa, Pak? Ya. Kalau sebelum saya menjelaskan terkait stunting, ini stunting memang butuh waktu yang cukup lama. Iya. Apalagi di RPJMN tahun 2020 sampai 2024 itu. Yeah. Ditargetkan nanti di 2024 ini harus mencapai 14%. 14%. 14%. Yang sebelumnya berapa? 24,4% di 2020. Berarti bertahap. Jadi targetnya nanti di 2024 harus mencapai 14%. Yeah. Sesuai Perpres 72. Tetapi kalau ini persoalan stunting memang butuh waktu. Kalau untuk sampai di 2024 ini memang belum untuk mencapai yang 14%. Tetapi kalau stunting sendiri itu merupakan gangguan pertumbuhan. Akibat kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang. Iya. Yang ditandai tinggi badannya di bawah standar dari Kementerian Kesehatan sendiri, ataukah juga ini stunting biasa sering dilihat dia lebih pendek dari anak seusianya. Iya. Itu terkait stunting. Itu kemudian juga persoalan infeksi berulang itu dia misalkan dia mengalami penyakit yang berulang. Dia misalkan dalam 1 tahun 3-4 kali itu. Kemudian juga yang kronis tadi itu dia infeksi kronis, dia itu ya kekurangan gizi yang cukup lama. Itu yang terkait pengertian dari stunting. Baik, Bapak Radiansa tadi sempat menyinggung tentang sedikit ya tentang stunting. Kalau seumpama ciri-cirinya pendek gitu kan, di usia ya seharusnya ya, mungkin teman-temannya sudah tumbuh kembangnya bagus, tapi dia masih itu stuck di situ saja. Nah, apakah mungkin orang yang pendek itu dikatakan stunting? Kalau dilihat kalau menurut WHO itu kalau pendek tidak sesuai standar itu sudah dikatakan stunting. Berarti kalau pendek tidak. Nah, kalau seumpama faktor genetik gimana nih? Ya, kalau faktor genetik ya itu biasa dia dibenarkan juga bahwa ada memang faktor genetik. Tetapi ini faktor genetik bahwa dari orang tuanya juga ini sudah stunting dari awal, dari dulu. Berarti harus ada tahapan-tahapan screeningnya gitu ya? Dari mungkin dia balita sampai dia dewasa, terus orang tuanya juga faktor genetiknya seperti apa, sampai kita harus bisa mengatakan bahwa orang ini stunting gitu ya? Iya, itu memang karena faktor genetik. Tetapi kalau orang tuanya pendek, ini maksudnya orang tuanya pendek, kita bisa atasi bahwa anaknya supaya tidak
stunting, bahwa Iya. dia tidak pendek. Karena bagaimanapun kalau orang pendek kita lihat pendek, dia dikatakan stunting. Stunting. Tapi kalau dari masa baduta yang 1000 HPK kita atasi lebih cepat, lebih awal, itu bisa Iya. jadi anaknya tidak pendek nantinya. Oke. Nah, di Kabupaten Kepulauan Selayar dan mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain juga ini merupakan salah satu penanganan yang mungkin bukan main-main dari seluruh stakeholder ini untuk pokoknya stunting itu di setiap kabupaten itu harus turun ininya persennya, angkanya. Nah, di Kabupaten Kepulauan Selayar kan sudah ada percepatan penurunan stunting kita PPS. PPS. Ini mungkin baru didengar juga oleh masyarakat gitu. Maksudnya kok banyak banget ya tahapan-tahapannya, ada kader-kadernya IMP atau ada lagi PPS, ada lagi Satgas. Nah, boleh dijelaskan nggak percepatan penurunan stunting ini seperti apa? Kalau tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar, dia dibentuk dari ada memang TPPS dari tingkat pusat, tingkat tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten, ada juga tingkat kecamatan, dan ada juga tingkat desa. Oke. Nah, ini tim percepatan penurunan stunting. Dan yang terlibat misalkan di TPPS kabupaten, yang terlibat contohnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, semua OPD, Semua OPD. dinas masuk di dalam tim percepatan penurunan stunting. Meskipun bukan ranahnya untuk menangani tentang kesehatan. Sebenarnya Pak, kalau di penanganan stunting ini sesuai Perpres 72, indikator Perpres 72 itu semua rata-rata semua dinas itu Iya. menangani stunting. Misalkan juga dari dinas pertanian, kelautan, dinas pendidikan, semua ada berkaitan terkait stunting, indikator-indikator dalam Perpres. Jadi memang wajib semua OPD, semua dinas melakukan kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan di level desa. Baik, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk pencegahan stunting melalui teman-teman yang bergabung di PPS ini? Ya, kalau di tim percepatan penurunan stunting itu ada beberapa kegiatan TPPS. Kita berbicara dari tingkat kabupaten dulu. Iya. Di tingkat kabupaten, kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama stunting itu ada kegiatan rapat koordinasi. Awalnya kita rapat koordinasi dengan Rapat dulu. rapat dengan tim percepatan penurunan stunting. Kemudian juga ada kegiatan di rapat, kemudian kita berbicara masalah kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting, termasuk anggaran, dukungan anggaran. Di situ kita akan membahas semua. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini ada beberapa sasaran yang menjadi sampel, yang memang betul-betul dia memiliki gizi yang bermasalah. Dia misalkan dia gizi kurang, kemudian juga dia berat badannya kurang. Oke. Nah, ini yang kita ambil untuk kita identifikasi, kita kaji dengan melalui ada beberapa tim pakar. Tim pakar ada tim dari tim dokter anak, dokter psikolog. Itu ada beberapa dokter yang mengkaji terkait kasus itu, sasaran tersebut, dari semua sasaran, dari calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, dan balita. Kemudian juga ada kegiatan aksi konvergensi. Jadi aksi konvergensi ada kegiatan aksi 8 aksi, yaitu aksi 1 sampai aksi 8 di tingkat kabupaten. Ini di tingkat kabupaten. Kemudian kita ke tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan juga ada rembuk stunting. Jadi rembuk stunting terkait kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting. Kemudian di situ di kecamatan untuk pengambil keputusan biasa di tingkat desa ini ada di kecamatan. Di kecamatan. Jadi segala persoalan kita rapat di tingkat kecamatan, rembuk stunting, kemudian kita ke level tingkat desa. Jadi di tingkat kemudian juga di tingkat level desa itu ada banyak kader di situ.
ada dari misalkan dari BKKBN sendiri, ada tim pendamping keluarga, Dari PKK kalau nggak salah juga. ada dari PKH, pokoknya banyak lah Pak. Kalau dari masing-masing UPD kan Oke. rata-rata ada semua kadernya di bawah. Baik, Semua tadi sudah itu dijelaskan. menangani terkait Baik, stunting. tadi sudah dijelaskan tentang pembentukan koordinasi pencegahan stunting ini dari tingkat kabupaten, terus turun ke kecamatan, turun ke desa, dan memang seharusnya ini langsung menyentuh ke level paling bawah untuk betul-betul bagaimana pencegahan stunting ini supaya angka stunting itu berkurang di satu kabupaten, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, tadi kita menyinggung tentang sasaran. Tadi sasarannya seperti apa sudah dijelaskan oleh Pak Radiansa tadi. Nah, saya pengen tahu ini secara detail dari Pak Radiansa, soalnya Pak Radiansa pasti udah paham banget tentang stunting. Ini penyebab stunting itu seperti apa sih? Ya itu kalau penyebab stunting sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara dalam ini dia dari faktor pendidikan sebenarnya. Faktor pendidikan, berarti terkait dengan faktor pendidikan juga. Pendidikan. Tapi Kenapa dengan faktor pendidikan itu? kalau kita berbicara masalah pendidikan, ini kalau di level masyarakat, Iya. namanya pendidikan itu dia pemikirannya dia tamatan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Iya. Tapi kalau kita mau secara ilmiah, pendidikan itu dia ada pendidikan formal, Iya. itu pendidikan formal ya tamat sekolah SD, SMP. Kemudian juga ada namanya pendidikan informal. Pendidikan informal kan dari dalam keluarga sendiri. Iya, betul. Kemudian pendidikan non formal kan dari lingkungan. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak pengetahuan yang kita semakin tinggi pengetahuan kita atau semakin banyak pengetahuan yang kita dapat pendidikan yang kita dapat di informal atau formal, maka semakin luas pula pengetahuan kita. Oke. Jadi ketika kita semakin luas pengetahuan kita, maka di situ baik terkait bukan cuma untuk stunting, semua penyakit atau misalkan COVID atau stunting sekarang itu pasti kalau kita ketahui kalau pengetahuan kita sudah banyak maksudnya. Baik, Bapak. Kemudian juga dari pengetahuan itu akan mempengaruhi di perilaku ini. Perilaku. Perilaku hidup sehat ya. Perilaku ini itu yang terkait pola asuh juga. Pola asuh bagaimana cara untuk ibunya mengasuh anaknya, misalkan terkait ini anak usia 0 sampai 6 bulan harus diberi ASI. Iya. Tapi terkadang kan biasa anak baru berapa bulan sudah tidak diberikan ASI. Ya, ini tadi dari faktor pendidikan. Tetapi kalau secara spesifik lagi, secara maksudnya ini kalau pengertian secara kesehatan di situ, dia ini faktor kekurangan gizi, ibu hamil. Kemudian juga kekurangan kebutuhan nutrisi bagi anak balita ya, bagi anak tidak tercukupi. Nah, ini faktor-faktor yang penyebab stunting. Bukan juga cuma di dua faktor itu, tapi masih banyak lagi. Kita potong dulu sedikit Pak Radiansa ya. Tadi sempat disinggung kalau seumpama kata kuncinya edukasi. Pokoknya edukasi. Kalau seumpama apa yang mempengaruhi sehingga stunting itu ada dalam keluarga, mungkin karena edukasi. Edukasi karena kurang memahami bagaimana cara pola hidup sehat, terus bagaimana cara bisa menangani ketika ada wabah penyakit atau apa. Soalnya kan berawal dari situ semua. Nah, ini untuk dari lingkungan keluarga, dari edukasi yang seperti Bapak Radiansa sampaikan tadi. Nah, kalau seumpama kalau kita lihat ya, penanganan stunting ini kan sudah masuk di tahapan-tahapan yang lebih serius lagi. Nah, kalau kita menilik ke belakang, pemicu stunting ini selain edukasi, ya, kurangnya pemahaman tentang bagaimana menjaga atau kita bisa hidup sehat dalam keluarga. Nah, apakah ada satu ciri-ciri kepada kayak seorang anak, laki-laki atau perempuan, ketika dia masa tumbuhnya untuk nantinya akan meningkat di tahapan stunting,
baik itu dia mungkin boleh dikatakan tidak stunting pada saat usia remajanya, tapi seperti apa yang kita singgung tadi ketika dia sudah melahirkan dan faktor genetik ini dari orang tuanya. Itu. Jadi apakah betul kalau seumpama di lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekolah atau apa, laki-laki dan perempuan itu memang harus diperhatikan gizinya atau bagaimana ini supaya jangka panjangnya untuk mereka melahirkan kayak mempunyai keturunan yang sehat. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari untuk menangani stunting itu dari Baduta di 1000 HPK. Iya. Tetapi maksudnya begini juga, kalau untuk supaya tidak melahirkan anak stunting, tadi dia harus dari awal, kita dari masa remajanya memang. Dari masa remaja. sekolah. Nah ini yang kata kuncinya, remaja. Itu remajanya harus digemanai ini, Pak Radiansa. Ya, kalau remajanya di situ minimal dia di usia perkawinannya. Usia perkawinan. Di usia perkawinan kan ada istilahnya kalau di BKKBN sendiri itu 4T, dia terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Jadi artinya, kalau bukan juga cuma di BKKBN, di Kementerian Agama pun juga diaturkan bahwa batas usia pernikahan sekian. Karena kalau dulu banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang sudah enggak ya? Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang itu kalau banyak susah. Banyak susah ya. Mana kita berpikir tentang asupan gizinya, terus pendidikannya, terus masa depannya juga ya. Oke, lanjut Bapak Radiansa. Ya, tadi kalau kita mau mengatasi ya dari masa remaja, masa sekolah. Iya. Jadi di masa sekolah memang ada kegiatan-kegiatan juga dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan sendiri terkait pemberian tablet tambah darah. Jadi ada pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Kemudian dia harus mengkonsumsi itu tablet tambah darah. Kemudian usia menikahnya harus di atas dari 20 tahun. 20 tahun. Berarti bukan 17 tahun lagi. Kalau sekarang sudah 20 tahun. Karena mengingat ya, sekarang kalau kita lihat remaja tumbuh kembangnya cepat, dewasa gitu. Jadi kalau jadi memang kebanyakan di Selayar ini menikah di bawah usia yang sudah ditentukan. Jadi menikah, istilahnya dia pernikahan dini. Oke. Nah, di situ kalau pernikahan dini memang ini juga dapat menyebabkan stunting karena usianya untuk melahirkan sebenarnya ini apa istilahnya di dalamnya, rahimnya itu belum matang, belum siap sebenarnya. Belum siap, ya. Kemudian juga mana harus dipikirkan juga faktor ekonomi, pendapatan, ekonomi, iya, betul, itu semua harus dipikirkan. Betul sekali. Ketika kita memikirkan sesuatu itu, maka kayak kelihatan stres, ini yang mengganggu, ini yang terkait untuk melahirkan anak yang stunting. Nah, tadi kita bercerita tentang stunting dan sudah kita paham bagaimana stunting itu berawal dari edukasi yang harus memang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga kepada ibu atau bapak, ya memang harusnya mereka penuhi asupan gizi kepada anaknya. Nah, kalau seumpama ini Pak Radiansa kan kalau kita temui di lapangan, mungkin PPS atau tim Satgas, ada yang sudah dikategorikan stunting. Ini cara penanganannya seperti apa, pengobatannya seperti apa, dan apakah dia bisa keluar dari yang dikatakan stunting itu? Kalau ditemukan, maksudnya di lapangan kita sudah temukan yang stunting. Iya. Jadi memang ini untuk terkait stunting ini butuh waktu, proses untuk supaya sasaran tersebut keluar dari stunting. Jadi hal-hal yang harus dilakukan memang yang tadi pertama asupan gizinya. Jadi tapi ini anak yang stunting seharusnya kita identifikasi dulu, kita periksa, screening dulu. Jadi kita harus tahu sampai, karena ada ininya ya, ada perhitungan khususnya untuk anak ini atau orang ini dikatakan stunting.
Ya, ada dari berdasarkan pengukuran umur dan tinggi badannya. Oke, oke. Jadi ketika anak stunting tersebut dia harus uh, dia harus apa? Dia setiap bulannya, maksudnya setiap bulan Ke kita posyandu harus untuk ke posyandu memeriksakan, untuk iya. memeriksakan apakah ini anak stunting atau tidak. Kemudian tadi yang Nah, kalau seumpama gini, saya potong dulu Pak Radiansa. Kalau seumpama tadi kan dari hasil penimbangan dan pengukuran dan ternyata memang sudah didapatkan di lapangan kalau seumpama ini memang stunting. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah memang udah dilepas aja karena sudah stunting atau bagaimana? pengobatannya, Iya, penanganannya. Ya, kalau untuk penanganannya kan sebenarnya ini anak stunting, dia tadi seperti saya katakan tadi, dia butuh waktu yang lama. Jadi memang ini butuh penanganan dari dokter anak sendiri. Kemudian juga ada rekomendasi dari tenaga gizi sendiri. Jadi ini anak stunting, dia membutuhkan misalkan nutrisi atau vitamin atau protein. Jadi dari hasil pemeriksaan misalkan atau identifikasi dari tenaga gizi, dia bisa merekomendasikan bahwa ini anak butuh misalkan susu apa, ataukah misalkan PMT, pemberian makanan tambahan. Jadi setiap hari itu, kalau untuk PMT harus setiap hari. Jadi pemberian makanan tambahan terhadap anak stunting ini harus setiap hari tanpa putus, selama waktu yang ditetapkan juga dari tenaga gizi. Kalau seumpama Pak Radiansa, ini anak ini harus dipenuhi gizinya tiap hari dengan tentunya nutrisi yang bagus ya untuk nantinya dia bisa keluar dari stunting. Kalau seumpama orang keluarganya kurang mampu gimana coba? Itu juga tadi kalau kita mau melihat kembali lagi di persoalan perekonomian. Jadi persoalan ekonomi. Apakah pemerintah turut andil atau bagaimana ketika melihat masyarakatnya atau ada orang tertentu yang memang kurang mampu dan sudah mendekati angka stunting? Jadi gimana ini? Ya, sebenarnya sudah banyak juga maksud terkait kalau untuk bantuan kita tidak bisa berharap di bantuan itu terus bantuan untuk penanganan stunting. Tetapi selama saya di Kabupaten Kepulauan Seribu ada beberapa untuk dari lintas OPD atau dari beberapa lintas sektor. Misalkan juga ada ini baru-baru Basnas. Basnas dia memberikan bantuan susu dan telur untuk sasaran yang stunting tersebut. Kemudian juga ada juga dari PMT yang dilakukan dari pihak puskesmas. Ini PMT juga setiap hari untuk kebutuhan ini anak yang stunting tersebut. Kemudian juga ada yang namanya tadi bantuan sosial atau bantuan pangan non tunai. Itu sebenarnya ada memang bantuan, dan ini diperuntukkan sebenarnya bantuan ini untuk anaknya yang memang harus dipenuhi gizinya kan. Karena kan di situ ada kriteria sendiri di bantuan sosial itu, ini untuk anaknya, ini untuk ibu hamil. Jadi memang sebenarnya cuma kebanyakan yang salah tidak tepat sasaran. Berarti ini hal yang lumrah ini ketika kita bagi-bagi bantuan kepada masyarakat yang memang diperuntukkan untuk si A, tapi dalam keluarga tetap aja dipakai untuk si B gitu. Ini hal yang lumrah ini Bapak Radiansa ya. Strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan stunting? Ya, terkait strategi ini di tingkat apa ini Pak? Di tingkat kabupaten, karena kan Bapak Radiansa ininya ranahnya tempat tupoksinya ini kan di kabupaten kan? Atau langsung di kecamatan dan desa? Sebenarnya saya di tingkat kabupaten, cuma sering ke kecamatan, ke tingkat desa. Jadi terkait strategi untuk penanganan stunting, ya seperti awalnya kemarin di bulan 6 itu kita sudah lakukan intervensi serentak. Intervensi serentak, jadi semua sasaran balita ini harus diukur. Harus diukur. Jadi
ketika kita sudah mengukur semua sasaran, kita sudah mengetahui yang mana stunting, kemudian yang mana tadi wasting atau gizi kurang, kemudian yang mana underweight yang berat badannya kurang. Iya. Jadi ketika kita sudah memiliki data tersebut, ini yang perlu harus diintervensi. Misalkan tadi yang stunting, wasting, dan underweight memang harus diintervensi terkait pemberian makanan tambahan. Kemudian juga ada beberapa juga terkait edukasi atau penyuluhan yang dilakukan dari teman-teman lapangan, baik dari Dinas Kesehatan sendiri atau dari BKKBN. Ada tim-tim yang di lapangan yang melakukan edukasi atau penyuluhan terkait stunting. Iya. Tapi di samping itu juga memang sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting. Cuma harapan saya sebenarnya di Selayar, di Kabupaten Kepulauan Selayar ini harus istilahnya tepat sasaran. tepat sasaran ya, bantuan-bantuan yang diberikan. Misalkan PMT itu pemberian makan tambahan sudah diberikan hari ini, kemudian biasa hari berikutnya tidak diberikan. Jadi harapan saya itu pemberian makan tambahan tidak putus. Berarti di lingkungan di lapangan ini pernah mendapatkan hal seperti ini? Sebenarnya ada banyak Pak kalau Ada. yang itu. Misalkan kita bantuan dari susu apa begitu, tetapi kadang dia harus memang sasarannya minum susu ini, tetapi terkadang tidak diminum karena Oke. faktor katanya tidak disuka juga. Jadi faktor katanya tidak disuka. Jadi karena kan memang anak-anak karena sudah terbiasa para Diansa ya, memang mereka apa ya, jajan untuk yang tidak memenuhi gizi mereka. Orang tuanya juga membiarkan begitu saja. Akhirnya ketika kita berikan makanan yang sehat, yang nutrisinya memang cukup, akhirnya mereka nggak suka gitu. Soalnya di lidah mereka itu udah terbiasa dengan makanan-makanan yang instan gitu. Itu salah satu faktor. Itu salah satu termasuk faktor untuk stunting juga. stunting juga. Karena ini sebenarnya ini pola asuh orang tua ini Oke, yang pola asuh kembali dan lagi ke edukasi. pola asuh. Betul sekali. Karena ketika kita membiarkan atau kita membiasakan anak mengkonsumsi misalkan tadi yang manis-manisan atau coklat itu selera makan atau untuk makan bergizi itu tidak Oke. tidak enak mas Iya untuk betul. dikonsumsi lagi. Jadi sudah tidak terbiasa karena Tidak habitnya terbiasa. yang sejauh ini memang yang instan-instan, yang banyak micinnya, yang hal-hal yang mungkin kita tidak tahu higienis atau gimananya makanan itu, sampai mereka itu sudah terbiasa, dan ketika kita berikan dia buah-buahan atau makanan yang bergizi, mereka itu nggak terima gitu. Oke, Pak Radian, sebelum kita tutup acara kita di kesempatan kali ini, mungkin ada imbauan ke masyarakat, mumpun ini Satgas ini loh ya, dan bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, harapan saya karena saya juga untuk kontrak ini selama 2 tahun di Kabupaten 2 tahun. Kepulauan Selayar dan berakhir mungkin di Desember ini. Jadi harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terkait penanganan stunting itu diharapkan untuk memantau pertumbuhan perkembangan anak. Artinya setiap bulan sasaran atau anaknya dibawa untuk Ke puskesmas. posyandu. Posyandu, iya. Untuk dilakukan penimbangan. Penimbangan, Apakah ini kalau ketika kita melakukan penimbangan kita akan mengetahui bahwa anak kita stunting atau Tidak. tidak. Kemudian kedua juga terkait pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua diharapkan untuk orang tua tersebut tidak membiasakan anaknya tadi untuk mengkonsumsi yang Iya, makanan-makanan yang tidak higienis ya. yang tidak higienis. Karena kan kandungan gulanya juga itu bisa mengakibatkan stunting juga ya. Iya betul. Karena di situ akan banyak mempengaruhi Pemicu penyakit. Oke. Jadi ketika ada anak sasaran kita sudah terserang penyakit, ini akan mempengaruhi pertumbuhannya. Betul. Termasuk gizinya juga. Tumbuh kembang, otak, dan segala sesuatunya ya yang ini. Baik. Jadi itu tadi imbauan harapan saya, kehadiran ke posyandu, kemudian pola asuhnya juga orang tua,
kemudian PHBS-nya di lingkungan keluarga di masyarakat untuk supaya stunting kita di Kabupaten Kepulauan Selayar bisa menurun, karena beberapa tahun ini tahun kemarin itu dari 33,1 sekarang itu 32,1, penurunan cuma 0,8%. 0,8%. Itu berdasarkan data SSGI. Iya, dan seharusnya di tahun 2024 ini harus 14%. Oke, ini Masih cukup betul. jauh. Dan menjadi PR kita semua pastinya ya, dan stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, baik Pak Radiansa, kayaknya kita tidak akan pernah habisnya kalau kita ngebahas masalah stunting dan kesehatan. Dan ini memang penting banget edukasi kepada masyarakat melalui podcast Cerita di Tanah Dawan Lembang TV ini. Tapi kita dibatasi waktu. Nanti kita akan undang kembali, nanti kita akan bincang-bincang lagi seputar tentang kesehatan, apalagi stunting yang memang menjadi sebuah pekerjaan buat kita semua, bukan hanya saja Pak Radiansa ya. Iya, semua mulai dari level tingkat atas sampai di desa, dan seharusnya mungkin kita sebagai masyarakat harus lebih sadar, dan kita tahu kita bisa mengedukasi anggota rumah tangga kita tentang bagaimana cara untuk bisa hidup sehat dan memperhatikan gizi dari orang rumah dan anak-anak kita nantinya agar terhindar dari stunting. Baik, di kesempatan kali ini saya undur pamit. Saya masih Maharjit bersama dengan rekan saya, narasumber kita Bapak Radiansa, merupakan Satgas Stunting dari Provinsi Sulawesi Selatan yang memang ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar terkhusus untuk penanganan stunting. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Bapak. Nanti kita undang kembali, kita berbincang-bincang kembali, dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.